Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'i awliya illahi ta'ala fi masyarikil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu wa jami' masyayikhina fi din khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Sayyidina Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibir risalah amadana Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Risalatil Muawanah. Faslun wa 'alaika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fa innahu al-qutbul ladzi alayhi madaruddin. Hendaklah engkau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ini harus dilakukan oleh setiap orang muslim, kita semuanya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya tugasnya ustadz ataupun dai, tapi semuanya kaum muslimin. Fa innahu al-qutbu alladzi alaihi madaruddin. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar inilah pusatnya, dan disitulah istilahnya mutar-mutarnya agama, peredarannya agama, disitulah aslinya agama itu. Kenapa? Wali aji anzalallahu al-kutub wa arsalal mursalin. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkarlah maka Allah menurunkan kitab-kitab. Karena amar ma'ruf nahi mungkarlah maka Allah mengutuskan para rasul. Allah menurunkan kitab-kitab untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintah kepada yang bagus, mencegah daripada yang tidak. Isinya apa Al-Quran itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Suruh sholat, suruh zakat, suruh puasa, suruh haji. Melarang, jangan makan riba, jangan mencuri, jangan berzina. Itu amar ma'ruf nahi mungkar, itu isinya. Karena itulah Allah menurunkan kitab-kitab. Juga Allah mengutus para rasul. Para rasul diutus untuk apa? Penduduk ngopi gitu aja. Nah, kawan tak kawan, musuh tak musuh, ajak ngopi dah, diam. Dah selesai. Tidak. Tapi rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalau yang salah tegur. Yang tak melakukan suruh melakukan. Yang melanggar harus diingatkan. Nah, dilarang. Jadi jangan terserah dia lah. Terserah dia lah, lulu aku pun malas. Tak saya gitu. Jadi
Allah mengutuskan para nabi itu mulai Nabi Adam sampai Rasulullah, itu tugasnya mereka itu pokoknya menyuruh kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kalau Rasulullah dari dulu tuh diam aja, ada kemungkaran biarin, ada kemungkaran biarin, ada kemungkaran biarin. Sekarang ini ini sudah dilarang, di Al-Quran melarang, Rasul juga melarang perzinaan di mana-mana. Orang mabuk, minuman keras dijual di mana-mana. Judi di mana-mana, riba di mana-mana. Itu padahal sudah dilarang. Apalagi Rasulullah SAW atau di dalam Al-Quran tidak ada larangan seperti itu. Habislah, kacau. Nah, jadi apa namanya yang seperti itu semestinya menjadi tugas kita. Nah, setelah Nabi kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, semua generasi sampai kita hari ini. Cuma kadang-kadang kita ini jadi orang kadang-kadang terlalu apa namanya ya? Terlalu nak jaga perasaan orang. Terlalu nak jaga perasaan orang. Nak diingatkan nanti tersinggung. Nak diingatkan nanti marah. Nak diingatkan nanti ini. Akhirnya biar dia lah. Gitu. Rasulullah gitu enggak. Rasulullah menghendaki kebaikan, ya. Rasulullah menghendaki kebaikan, makanya diperingatkan saja. Kalau salah nak marah, ya terserah dia lah. Kita ini menghendaki kebaikan. Resikonya gitulah orang amar ma'ruf nahi mungkar, dibenci orang, tak disukai orang. Tapi yang tak suka itu mesti orang musuh-musuh agama, orang yang tidak suka kepada agama. Jangan mabuk. Jadi orang-orang lagi yang suka mabuk musuhin dia, ya enggak masalah. Daripada disukai oleh para ahli-ahli maksiat. Biar yang suka itu orang-orang baik. Kalau orang kok nak disukai oleh semua golongan, ini orang tidak punya pendirian. Enggak mungkin. Sebaik-baik manusia, Rasulullah SAW itu tetap punya musuh. Tapi musuhnya siapa? Ya orang-orang tak betul. Orang-orang jahat tentu. Kadang-kadang kita hidup di dunia ini, kenapa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena cari aman. Satu. Cari aman, nggak mau masalah dengan orang, nggak mau menyinggung perasaan orang, nggak mau mungkin sakit hati orang. Hanya udahlah, biarlah. Aku tak ikut-ikut lah. Aduh, kalau Nabi dulu macam gitu, tak sampai sini Islam tuh. Tapi terus amar ma'ruf nahi mungkar diteruskan oleh para sahabat. Waqad qada ala wujubi ijma'ul muslimin, dan berdasarkan ijma' kaum muslimin, amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Wajib, bukan tak wajib. Siapa yang nak aja tidak, itu hukumnya wajib. Jangan dibiarkan. Wa tadhaharat nususul kitab wa sunnati 'alal amri bihi wa tahdhiri min tarkih. Dan nas-nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW itu jelas-jelas, ya, sudah memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan melarang untuk meninggalkannya. Jangan sampai hidup cuma cari aman, nasihatin orang tak berani, negur orang tak mau. Yang penting aku banyak kawan. Banyak kawan, kalau kawan tak betul untuk apa? Itu kayaknya betul, kayaknya baik. Ada orang dia nak negur orang ni, salatlah. Aku nanti tegur, nanti dia pula tersinggung. Macam betul, macam baik nah hati ini, tak nak menyinggung perasaan orang, tapi padahal salah itu. Tegur aja, terserah dia mau tersinggung, tak tersinggung, ini kewajiban kita. Gitu. Bukan kita tak jaga hati orang, tapi kita jaga jiwa raga mereka itu yang nak kita jaga. Supaya nanti selamat dari api neraka. Kita nak jaga hati dia je nak jaga biar tak tersinggung, tapi jiwa raganya dicampakkan ke neraka jahanam. Apa artinya? Itulah. Begitu lembutnya perasaan kita sampai tak hendak menyinggung perasaan orang lain, tapi tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Memang berat rasanya. Nak ngomong lantak dia lah. Kawan akrab luar biasa tuh, ngopi bareng.
selalu sarapan, makan prata bareng, kerja bareng. Tapi tak sholat kawan tu, tak pernah dia berani nak negur. Tak pernah dia nak negur. Nanti pecah pula persahabatan kata dia. Lah, tegur bang. Ni ke kapan nak sholat ni? Gitu kan. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tak takut nanti dia tak kawan lagi. Biar aja lah. Terserah dia. Macam baik-baik nah hati engkau ni. Padahal salah. Itu bukan orang baik namanya itu. Sahabat yang baik, yang betul sahabat itu sahabat yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Itu baru sahabat. Kalau kita salah dibiarkan aja, salah biarkan, kau ini bukan sahabat. Kau kenapa aku salah, kau diamkan aja. Kalau kau sahabat, kau tentu tunjukkan aku. Kalau aku salah, kau betulkan aku. Itu sahabat yang betul. Qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalian sekelompok orang atau umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang untung? Yang suka negur kawannya, salah tegur. Itu orang yang beruntung. Waqad wasafallahu al-mu'minina bi ghairi mawdi'in min kitabihi bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran bukan hanya di satu tempat saja, di banyak tempat. Jadi mensifati orang yang beriman yaitu dengan orang yang suka amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang yang beriman. Wa hadzuhum bi ba'dil mawadi'i 'alal iman. Wa bi ba'diha 'ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Wahadzahum fi ba'dil mawadi' 'alal iman. Wahadzahum fi ba'dil mawadi' 'alal iman. Jadi di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar itu lingkupnya kemana saja? Di antaranya yaitu menyuruh kepada iman, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, tentang masalah iman. Kemudian atau tentang masalah mendirikan sholat, membayar zakat. Engkau ni kaya, duit kau banyak, punya dealer, punya bisnis ini, toko punya, kau bayar zakat tak? Itu ingatin. Wa qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu ya'malun. Orang-orang kafir dari golongan Bani Israel itu dilaknat dengan lisannya Nabi Daud alaihissalam. Jadi orang-orang kafir Bani Israel itu dilaknat melalui lisannya Nabi Daud alaihissalam, wa Isa bin Maryam, dan lisannya Nabi Isa alaihissalam. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan melalui lisannya Nabi Daud sama Nabi Isa ibni Maryam. Kenapa? Ke orang-orang Bani Israel, kafir Bani Israel itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Pertama, karena mereka itu suka bermaksiat kepada Allah. Kemudian wa kanu ya'tadun, mereka selalu melampaui batas. Kemudian kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Yang ketiga yaitu mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, mabuk lah biarkan, zina lah biarkan, nyuri lah biarkan, korupsi lah itu urusan dia lah biarkan.
Sekarang nih yang repot bukan dia biarkan, dibantu dia. Nah, ini repot. Kong kali kong pula. Bukannya jangan korupsi. Tidak, tambah 50-50 ya kan, tambah susah jadi. Dia tidak mabuk, bagus, tapi jangan biarkan orang lain mabuk, didiamkan saja. Kawannya, tetangganya, kawal mulai sekolah kecil dulu. Tapi dibiarkan aja, tegur aja, tegur. Kenapa? Karena sesungguhnya Bani Israel itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebabnya mereka tidak saling melarang dengan diadanya kemungkaran. Biarin aja. Jadi kemungkaran merajalela lah. Biarin aja. Semua lantak engkau lah, semua lantak engkau lah. Sudah, merajalela jadinya. Lulu gua. Ibu-ibu punya kawan tak pakai hijab, tegur. Jangan nanti tersinggung pula. Gitu Bu ya. Biasanya kan gitu. Nanti tersinggung pula dia. Jangan gitulah. Bu, kita ini dah separuh umur lebih kah? Tutuplah aurat tuh. Bukan cantik-cantik sangat dah tua pun. Nak buka-buka siapa nak lihat? Kan? Dosa tetap. Apa lagi? Diingatkan seperti itu. Dapat pahala, bukan tak dapat pahala. Mungkin dia, kadang-kadang orang ini ada egonya, ada sombongnya, sehingga dia menolak waktu itu. Menolak. Tapi nanti lama dia dah balik, dia mikir juga, aku memang salah sebetulnya. Itu kan lumayan, sudah ada teguran. Dia tahu kalau dia itu salah. Tapi sebagusnya orang yang ditegur itu jangan pula ngelawan, mau jawab, ya minimal diamlah. Diam. Akui itu bahwa itu adalah satu kesalahan, teguran yang baik. Terima kasih, aku diingatkan. Itu baru kawan. Ini tak kawan ngaruk sama-sama. Mak, kawan apa nih? Kawan tuh kawan yang mendegur agar jangan ngaruk, bukan bagi-bagi. Kemudian waqala ta'ala labi samakan ya'malun. Jadi akhirnya betapa jeleknya apa yang mereka lakukan. Jadi sebetulnya tidak menegur orang lain di dalam kemungkaran itu adalah perbuatan yang jelek. Karena perbuatan itu, diam itu, waktu itu bisa menyebabkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala seperti yang terjadi pada Bani Israel. Nabi Daud melaknat, Nabi Isa melaknat. Makanya kemungkaran di Bani Israel, orang-orang kafir Bani Israel merajalela kemungkaran itu. Karena mereka tidak saling menegur, tidak saling mencegah. Akhirnya merajalela lah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah atau musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim dari kalian khusus tok. Maksudnya apa? Nanti ketika terjadi musibah, ada tsunami, ya, mau yang rajin tahajud malam, rajin iktikaf di masjid, rajin puasa, itu kena tsunami juga, sapu rata, kena semua. Gempa bumi, satu komplek habis tenggelam semua. Di situ ada orang soleh, ada orang bagus, hantam rata. Disebabkan dosa sebagian orang, yang mana, kenapa? Didiamkan. Akhirnya semua disapu rata sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita. Karena ketika sudah terjadi azab, sudahlah pukul rata sama Allah. Jangan nanti dipilih rumahnya berdekatan, enggak, pukul rata sama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga di antaranya kesalahannya orang-orang yang baik, tapi dia tidak mau mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Akhirnya dipukul rata sama Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Lagi jalan-jalan, ada anak-anak muda di pertigaan mabuk-mabukan. Wah, tengok apa dibikin budak-budak nih. Buyar. Lempeng kau sini. Sini, maju sini. Kau tak buyar kau. Tumbuk satu-satu. Gitu, berani. Jadi, lewat, apalah budak-budak nih. Gitu aja. Lisan pun tidak. Lisan tak berani. Berani. Umpamanya okey lah. Ini kalau bertumbuk anak-anak ini muda-muda awak lah 50 ke atas. Wah, tak tagak lah kan. Kalau gitu sudahlah lisan aja. Anak-anak, ngapain kalian mabuk? Kalian dah tahu dosa pun kalian lakukan. Teh obeng banyak apa kau minum bir? Tegur dia. Tegur aja. Tuh kalau tak ditegur itu orang tua lewat, slow. Orang tua dia tak akan ada, dia diam aja, paling tertunduk malu. Nak negur tak berani. Mesti gitu nanti dia. Pertama di perempatan, pertigaan dia. Hari pertama dia masih dagdikduk. Ini jangan ada orang-orang tua lewat, nanti kita dimarah nih. Ternyata sud lewat, diam. Sud lewat, diam. Kata dia, aman kita, tak ada apa-apa. Besok tambah berani, tambah berani. Coba langsung ada. Ngapain kalian di situ? Balik. Wah, tak bertumbuk, tak berani. Akhirnya dia punya perasaan, wah, tak boleh kita nih. Gitu. Jangan dibiarkan. Fa illam yastati' fa bilisani, tapi kalau pakai tangan, pakai tinju tak berani, pakai apa kekuatan tak berani, ya sudah pakai lisan tuh tadi, pakai lisan lah. Ditegur pakai lisan. Kalian ngapa tak Jumatan? Umur kau belum tahu, bulan depan kau ikut memperingati 17 Agustus belum tentu. Mungkin kau mati sebelumnya. Jumatan dulu. Jumatan. Kau dah tahu dosa, ngapa kau langgar? Gitu aja, pelan-pelan aja ngomongnya. Atau tegur aja, bang, ayo kita pergi sholat Jumat yuk. Paling tak terasa dia. Tidak harus keras-keras, maksudnya bertahap, keras-keras. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita untuk menegur mereka. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau memanglah pakai lisan pun tak berani, maka pakai hati saja. Nak negur pakai lisan, terancam kurungan 20 tahun umpamanya. Tak berani aku. Sudahlah, ingkar dulu pakai hati. Tapi selagi pakai lisan berani, pakai lisan aja. Pakai lisan, tak apa-apa. Bagus. Tapi jangan kita mampu yang pertama, kita ambil yang ketiga. Mampu sebenarnya pakai tangan, tapi ambil yang ketiga. Apalah budak-budak ini dalam hati. Itu salah. Ini kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Pertama tu pakai tangan. Kalau memang mampu jangan kau turunkan sendiri. Pakai tangan mampu. Tak mau pakai tangan dia. Mampu kalau pakai tangan, taklah. Pakai lisan dia mampu. Pakai tangan aja mampu, boleh kita pakai lisan. Tapi dia langsung ngambil yang ketiga, ya. Yang tak ada resiko. Aman. Cari aman. Apalah budak-budak ni, gitu aja. Dalam hati pun, bukan keluar. Apalah orang ni, dalam hati saja. Keluar pun masalah nanti. Takut dia, cari aman aja lah, cari aman. Inilah masalahnya dulu Bani Israel seperti itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala laknat dan Allah Subhanahu wa taala kirim azab sapu rata. Yang baik, yang tak baik kena. Wa qala salawatullahi wa salamuhu walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkari aw la yusikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum 'adzaba la yusikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban minhu
thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang diriku ada di tangannya, sungguh kalian ini menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegat, atau kalian mencegat dari yang mungkar, atau nanti akan dekat Allah mengutus azab kepada kalian. Sehingga ketika kalian berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan mengkabulkannya. Kau nak amar ma'ruf nahi mungkar apa tidak? Pilih di antara dua. Kau amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau kau tak mau, berarti nanti Allah akan mengutus azab, mengirim azab kepada kalian. Dan nanti ketika kalian berdoa, Allah tidak akan menerima doa kalian. Ngapu? Tak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau doa panjang. Amar ma'ruf nahi mungkar tak mau. Jangan terlalu pengecut lah. Nabi kan dulu pemberani untuk kebaikan orang lain. Bukan kita berani nak menzalimi orang untuk kebaikan orang lain. Resiko tentu. Tapi dengan keikhlasan berbuah pahala. Itu resiko. Tengok kata Nabi, engkau nak amar ma'ruf nahi mungkar, atau nak Allah turunkan azab kepada kalian, dan nanti kalian, kalau kalian berdoa, Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Jadi mungkin kadang-kadang doa ini kita ini kenapa sangkut ya, tak dikabul-kabulkan sama Allah. Engkau itulah tak pernah nasihatin orang, tak pernah mengajak kebaikan, tak pernah mencegah kepada kemungkaran. Tak pernah. Jadi so akrab aja. So akrab. Jadi duduk sama kawan-kawan yang minum bir. Memang dia tak minum, dia minum teh. Kawan-kawan minum bir, tapi lisannya sama sekali tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Macam bagus, tapi tak bagus. Akrab, tapi tidak berguna. Karena dia tidak mengamar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu nanti yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, azab kena azab. Dikira ini bukan menimbulkan azab dari Allah, menimbulkan. Jelas sekali hadisnya Rasulullah SAW. Jadi nanti ketika kaum muslimin ini sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, biarin saja kemaksiatan, biarkan saja semuanya, biarkan. Amar ma'ruf pun tak ada. Itu dekat Allah akan turunkan azab. Azab datang, dekat. Dibiarin orang-orang bermaksiat di pinggir pantai, biarkan. Judi, zina, mabuk, biarkan saja. Langsung. Ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka yusik itu dekat, ya. Allah akan mengirimkan azab, dan kalian kalau berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil, tidak memuliakan yang tua, ya. Kemudian dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Orang Islam mengasihi yang kecil, memuliakan yang tua, perintah kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Kalau sudah kayak gini, kita kompak semua kaum muslimin, itu insya Allah kemungkaran akan nyusut. Kemungkarannya akan nyusut, kompak. Jadi orang ini ketemu sana dia ditegur, ketemu sana ditegur, akhirnya dia jadi rasanya aku berarti memang salah, ini aku harus berubah ini. Tapi ketika tidak ada yang negor, ketemu sana orang diam, ketemu sama dia, aku banyak kawan aku, selalu aja lah dia. Tidak akan berubah terus begitu. Walam anal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari fardhu kifayah. Idza qama bil ba'du saqatal haraju 'anil bagin.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah harus ada. Kalau satu kampung ini ada orang jualan narkoba, dibiarin aja satu kampung, dosa semuanya. Harus ada yang lapor. Pokoknya bagaimana caranya itu harus dinasihat, harus bagaimana tidak terjadi hal-hal kemungkaran seperti itu. Kadang-kadang itu di kampung biasa, udah tahu bertahun-tahun. Nah, itu bandar tuh, dia memang suka jual. Ya, tapi bikin ngomong di belakang aja. Apa? Nah, lantak dia lah, lantak lagi, saya lantak terus. Nah, itu seperti itu, satu kampung dosa semuanya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Ibarat ada orang meninggal di kampung tersebut, dibiarkan tergeletak di lapangan sampai membusuk tadi kebumikan. Sama dosa semua satu kampung. Dengan tidak berdosa. Ada kemaksiatan di dalam satu kampung, harus ada yang mencegahnya. Wa yanha 'anil munkar. Yaqama bil ba'du saqatal haraju 'anil bakin. Kalau ada sebagian sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang lain terbebas dari dosa. Ya persis gitulah seperti fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi cuma kita ini kalau kita bilang fardu kifayah, ini mesti urusan jenazah. Padahal fardu kifayah ini urusan amar ma'ruf nahi mungkar juga fardu kifayah. Waqta sababu bil baqin bihi bil qaimina bi, tapi yang dapat pahala ya tentu yang melakukan. Yang tak melakukan enak betul tidak dapat pahala. Kau duduk aja di rumah, yang sana amar ma'ruf nahi mungkar dibenci orang, diserang orang. Nah, yang dapat pahala yang sana, yang duduk di rumah cuma tak dosa saja, tapi tak dapat pahala. Yang dapat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa idza lam yakun bi'adun ammal haraju kafatal alamin bihi al-qadirina ala izalati. Kalaulah tidak ada satupun yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, maka dosanya akan menyeluruh kena semuanya. Bagi orang-orang yang mampu untuk mencegahnya. Kalau tak mampu, macam mana lagi? Memang tak mampu. Ini dia mampu, tapi dia tidak mau mencegahnya. Kau mampu, cegah, harus dicegah. Wal wajibu alaika idza ra'aita man yatruku ma'rufan aw yaf'alu munkaran an ta'rifahu bi qawli dzalika ma'rufa aw munkara. Fa illam yad'u fa alaika bi wa'di wa takhwifi fa illam yatarajjar fa alaika bi taghyirihi wa qaribi darbi wa kasri alatil lahwil muharramati wa iraqatil khamri wa radil amaril maghsubah min yadi ila arbabiha. Yang wajib bagimu ketika engkau melihat orang yang meninggalkan kemakruffan, orang yang meninggalkan beramal baik, umpamanya orang tak sholat, orang tak puasa, orang tak haji, orang tak zakat, ini namanya orang yang meninggalkan kemakrufan. Aw yaf'alu munkara, atau engkau melihat orang yang melakukan mungkar, apa yang pertama yang wajib bagimu? Antarifahu bi qawli dzalika ma'rufan aw munkar. Pertama kasih tahu dulu, Bang, salat Jumat itu wajib. Salat Jumat itu wajib. Kasih tahu dulu. Kalau dia memang tak tahu. Kalau dah tahu, naik peringkat. Atau Bang, bir itu haram. Tapi ini tak mungkin lah dia tak tahu kan. Nah, yang penting kasih tahu dulu. Mungkin dia tak tahu. Dah tahu. Kemudian kalau sudah tahu apa? Fa illam yada'u fa alaika bi wa'di wa takhwifi. Kalau sudah dikasih tahu, tetapi dia tetap tidak berubah begitu saja, yang tidak sholat tetap tidak sholat, yang mabuk tetap mabuk, tak mau berubah, fa alaika bi wa'di wa takhwifi, maka hendaklah engkau menasihati dan menakut-nakutinya. Baru takut-takuti. Orang mabuk itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dicambuk 80 kali. Selisih 20 cambukan saja dengan orang yang berzina. Mabuk, cambuk. Nah, Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun, la yadkhulul jannata, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga rahmun nabata minas sot, daging yang tumbuh dari yang haram. Kau minum sarapan pakai cap jangkar, sarapan, tapi kok minum bir atau makan siang atau malam hari, itu dia akan jadi daging, maka daging itu adalah neraka jurusannya. Takut-takutin kau, jangan dikira engkau kalau dah mabuk begini maka solatmu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kau harus bertobat. Perut kalau sudah diisi makan haram, solat, puasa, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wajib melakukan tapi tak diterima sama Allah. Macam mana buka puasa minum bir? Waduh, takjil dia bir, Pak, buka puasa. Macam mana nak terima puasanya? Wa idza la yakum bi, kemudian fa illam, iya, silakan. Ya. Yo. Ya. Indonesia ketetapannya Idul Adha hari Minggu. Ya. Kan kalau ikut Indonesia, sunnah Arafahnya di tanggal Sabtu kan. Bagaimana kita melaksanakan sunnah Arafah dalam hal ini? Jadi kalau saya untuk urusan Arafah ini kita ikut Mekah, ikut tanggal Mekah, karena namanya saumu yaumi Arafah, puasa Arafah. Maksudnya puasa hari Arafah, puasa ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Waktu orang-orang itu wukuf, kita puasa. Jadi puasa ini berhubungan dengan kejadian, bukan hanya tanggal saja, bukan. Nah, masalahnya di situ. Kalau puasa Ramadan hubungannya dengan tanggal saja. Tanggal 1 Ramadan berbeda dengan sana, dengan Saudi, ya sudah kita berhubungan dengan tanggal. Ini berhubungan dengan kejadian. Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya apa? Hari untuk menyegarkan. Yaitu ketika para jamaah haji di Mina zaman dulu cari bekal air, untuk menyegarkan. Itu tarwiyah namanya ketika orang-orang di Mina. Namanya puasa tarwiyah, puasa yaitu ketika para jamaah haji di Mina untuk membawa persediaan air untuk menyegarkan badan mereka. Nah, ini hubungannya dengan kejadian. Jadi ketika kita, mohon maaf kalau kita puasanya itu tidak pas, berarti tidak cocok dengan kejadiannya. Jadi kita jadinya puasa apa? Puasa tanggal 9 Zulhijjah Indonesia, gitu jadinya. Kalau puasa Arafah, puasa ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Dia berhubungan dengan kejadian. Jadi kita ikut tanggal sanalah untuk puasanya. Gitu. Tapi kalau orang aku tetap, tak masalah puasa sunnah. Aku tetap ikut tanggal Zulhijjah Indonesia. Terserah, ini puasa sunnah, puasa fardu aja orang boleh berbeda, apalagi puasa sunnah. Tak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Cuma kalau kita kembalikan kepada makna bahwa sesungguhnya puasa Arafah itu namanya aja sudah puasa Arafah. Puasa hari Arafah, yaitu ketika para jamaah haji di Arafah. Kalau kita puasanya besok, dah kosong Arafah tu, tak ada orang. Mungkin tinggal tukang sapu, salah-salah pun dah balik tukang sapu ya itu. Itu jadi masalahnya. Kan gitu. Jadi kita ikut tanggal Mekah lah untuk Arafah itu. Jadi 9 Zulhijjah Mekah. 9 Zulhijjah Mekah, atau pas ketika kejadian wukuf di Arafah. Tapi kalau nak tetap ikut sini, ya terserahlah, puasa sunat kok, tak ada masalah. Ya, jangan ini dibesar-besar. Kan, dah gitu aja. Ramadan aja beda, hari raya aja beda, biasa kok. Wallahu a'lam. Jam berapa nih? Kurang sikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan sedikit lagi. Fa illam ya tarajjar falika bitaghyiri wa qaribid darbi wa kas'alatil bil muharramati wa irqadil khamri wa radil amri maghsubati min yadi ila arbabiha. Kalau orang itu sudah ditakut-takutin dia tak mau. Kau jangan mabuk. Dosa akhirat neraka menjadi tempatnya. Selo dah kau ni cakap apalah baik. Kau ni so alim aja lah. So alim aja lah kau ni. Kalau dah gitu dia tak nak berhenti pak. Maju lagi. Maju lagi. Fa'alaika bidagiri wa qahri bid-darbi. Maka hendaklah engkau merubahnya dengan memukul pakai tangan. Pakai tangan. Wa kasri alatil lahwi. Pecahkan alatul lahwi, alat-alat kemaksiatan itu pecahkan. Yes, pecahkan. Suruh berhenti tak nak. Mabuk tetap mabuk. Iraqatil khamr. Ambil khamrnya tuang. Ambil kalinya banting. Dia. Mau apa kau? Ha? Tak nak berhenti? Gitu baru jantan. Itu memang harus ada yang begitu. Kalau semua belum pemaya, macam mana? Ngembang orang itu. Bebas. Jadi ketika ada orang yang melakukan demikian, kita harusnya terima kasih. Alhamdulillah, saya terlepas dari dosa fardu kifayah. Fardu kifayah. Kita pula nak ikut bully pula. Engkau cegah tak berani, orang nyegah engkau bully. Mestinya itu tanggung jawabnya juga. Kalau itu dibiarkan meratalah namanya apa namanya ni kemaksiatan itu merata, enggak ada yang cegah. Jadi ketika ada yang cegah, alhamdulillah sudah ada yang mewakili, maksudnya fardu kifayahnya sudah gugur, kita jadi tak kena dosa. Kalau semuanya biarkan, maka semuanya kena dosa, kita rugi juga. Tak mau berhenti, tumpahkan araknya. Itu kayak gitu. Kemudian rampas harta yang digosok, diambil dari orang-orang yang berhak. Ambil hartanya. Mana tadi? Duit itu bukan kau punya, balikkan. Engkau ni jangan macam-macam, kata dia. Aku bilang betul. Ambil. Nak kelai, ayo. Aku ambil, kembalikan kepada yang berhak. Itu baru pakai tangan. Kalau tak berani tadi baru urutannya pakai lisan, baru pakai hati, kayak gitu. Jadi orang-orang yang gosok ngambil harta orang itu kalau mampu ambil, balikkan. Nah gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga berkah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.